إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Ikhwani fillah, pada kesempatan hari ini saya insyaallah akan menjelaskan tentang Al-Ghazwul Fikri, yang mana saya sering membahas tentang Al-Ghazwul Fikri itu lebih mungkin dari 5 kali. Yang terakhir yaitu saya telah menjelaskan tentang Al-Ghazwul Fikri di suatu daurah di Bima tahun yang lalu. Pada hari ini insyaallah saya meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa menjelaskan dengan baik, yaitu karena anak belum sempat untuk membaca atau mengaji atau mengulangi, karena anak baru datang dari safar. Yaitu insyaallah saya bisa menjelaskan dengan singkat tentang Ghazwul Fikri, yaitu ta'rif Al-Ghazwul Fikri. Ta'rifnya يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية yaitu artinya Al-Ghazwul Fikri الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام بما يتعلق بالعقيدة ويتصل بها من أفكار وتقاليد وأنماط سلوك. Artinya Al-Ghazwul Fikri, kita sering mendengar Al-Ghazwul Fikri. Apa artinya Al-Ghazwul Fikri itu? Yaitu serangan musuh yang non militer, bukan militer, yang mana orang-orang salib, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir menggunakan hal ini untuk menghilangkan yaitu dampak-dampak kehidupan umat Islam dan memalingkan orang-orang Islam agar mereka tidak memegang teguh kepada agama mereka, yaitu tentang akidah dan juga pikiran-pikiran dan taklid, yakni taklid itu taqulun antum min taklid, yakni taklid artinya ada istiadat, yaitu untuk dirubah oleh mereka, itu dibentuk oleh musuh-musuh Islam pikiran-pikiran kita, akidah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Itu yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Al-Ghazwul Fikri waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, itu Islam kokoh dan tidak ada yaitu pikiran-pikiran luar yang masuk di dalam agama Islam. Mereka tidak mengerti kecuali Al-Quran dan Sunnah. Jadi pikiran-pikiran mereka itu murni. Maka dari itu Rasulullah SAW pada suatu hari melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang yaitu Taurat Sahifah
kemudian dilihat oleh Rasulullah atau ditanya oleh Rasulullah SAW, kemudian marah Rasulullah SAW dan dilempar itu shahifah, dan Rasulullah SAW mengatakan cukup bagi kita Al-Quran Al-Karim. Yaitu bagaimana harisnya Rasulullah SAW agar umatnya tidak termasuk pikiran-pikiran dari pikiran Islam. Waktu di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau di zaman Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar terutama, itu ashabi Rasulullah SAW dan muslimin waktu itu kokoh, tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran bangsa lain. Tapi setelah itu muncul firqah, yaitu firqah yang pertama muncul itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Al-Khawarij, yaitu pertama firqah muncul di kalangan umat ini. Kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah. Wal Mu'tazilah haula falasifah, mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yaitu filsafah Yunani, Romawi, India, Persia. Maka terjadilah pikiran-pikiran baru di dalam agama ini, yang mana pikiran-pikiran ini menyimpang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memegang akal mereka, bukan Quran dan Sunnah yang dipegang oleh mereka, tetapi akal mereka. Tapi pada hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang masalah firaq yang dahulu, tetapi saya akan menjelaskan yaitu tentang al-ghazwul fikri yang baru, yang mana datangnya dari Eropa dan Amerika, yaitu pada harb salib, perang salib. Mereka orang-orang barat itu melancarkan serangan ke Timur Tengah, ke umat Islam atau negara-negara Islam waktu itu. Mereka berbondong-bondong dan bersatu untuk menguasai negara Islam yang ada di Timur Tengah waktu itu, yaitu Syam, terutama Palestina dan Mesir. Tetapi mereka itu gagal total. Kekalahan dan kemenangan yang dicapai oleh mereka itu saling berganti. Ya, ini tidak ada hasilnya sama sekali. Kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah, dan mereka banyak menderita kekalahan. Terutama yang dipimpin dan peperangan salib yang dipimpin oleh Panglima Islam waktu itu, Al-Batal, pahlawan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka pada suatu hari terjadi peperangan, yaitu yang dipimpin oleh Raja Prancis yang bernama Louis yang ke-9. Itu dia menuju ke Mesir untuk menguasai tanah Mesir. Waktu mereka sampai di Al-Mansurah, sebuah kota di Mesir, di tepi Sungai Nil, dan membawa yaitu tentara yang begitu dahsyat. Orang-orang Mesir tidak bisa melawan tentara Louis yang ke-9 ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengirim hujan lebat waktu itu, yang mana sungai ini meluap dan terjadilah yaitu banjir besar. Maka tentara atau pasukan Louis itu terkepung dengan banjir. Mereka tidak bisa maju ke kota. Maka mereka duduk di sana berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sampai makanan mereka habis. Mereka dilanda kelaparan yang sangat. Mereka menyerah ke penguasa Mesir waktu itu tanpa perang. Maka tertangkap Louis itu. Louis ditaruh di suatu penjara di Mesir.
Kemudian dia waktu di penjara itu fakar, dia berpikir, mungkin iblis datang waktu itu memberi kepadanya ide. Dia mengatakan, dia pikir sama dia, kita ini bertahun-tahun memerangi umat Islam, tidak berhasil sama sekali. Maka cara ini gagal. Orang itu apabila mencoba sesuatu rencana atau suatu, kemudian dia gagal, artinya perbuatannya itu tidak benar, anunya itu tidak benar. Idenya atau prakteknya itu tidak benar. Itu harus dirubah. Maka dia mengatakan kepada teman-temannya waktu dia sudah dibebaskan dari penjara, terjadi pertukaran tawanan waktu itu, maka dia dibebaskan. Maka Louis Setasse berkata kepada teman-temannya dan murid-muridnya di Eropa, dia berkata, "Idza aradtum an tuhzimul muslimina fala tuqatiluhum bisilah wahdahu." Apabila kalian menginginkan mengalahkan umat Islam, janganlah diperangi umat Islam itu dengan senjata tok. Faqad hazamtum amamahum bi ma'rakah as-silah. Kalian telah kalah di hadapan mereka waktu kalian menggunakan senjata. Walakin haribuhum fi aqidatihim. Peranglah akidah mereka, hancurkan pikiran-pikiran mereka. Keluarkan dari dada-dada mereka itu semangat Islam. Pemahaman mereka tentang akidah, tentang Islam. Biarkan mereka itu bodoh, tidak ngerti tentang agama Islam. Jadi nus-nus, separuh-separuh, semua agama baik. Fayamak manal quwwa fihim. Karena akidah ini terletak kekuatan umat Islam. Apabila akidah itu sudah keluar, al-ghirah Islamiyah keluar dari dada mereka, gampang kalian akan makan mereka itu. Jangan dengan senjata saja. Kalau dengan senjata kalian akan kalah. Saling bergantian, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita akan kalah. Kita akan menderita kekalahan yang besar dan jiwa-jiwa akan mati banyak. Tetapi dengan serangan pikiran kita tidak akan rugi sama sekali, bahkan mereka yang akan rugi besar. Ini dan anehnya bahwa Louis Setasse ini, Raja Prancis ini, Louis yang ke-9 ini mati di dalam keadaan perang salib di Tunisia, terbunuh dia. Tetapi pikirannya ini, al-fikr syaitani ini dipegang oleh anak buahnya. Maka mereka mengajak. Mereka itu mengajak teman-temannya atau dipilih orang-orang Eropa yang pintar-pintar, yang pandai-pandai agar mereka itu belajar bahasa Arab. Kemudian mereka membaca buku-buku Islami dengan bahasa Arab, mereka menguasai bahasa Arab, mereka membaca buku-buku Arab. Di situ mereka apabila ada peluang untuk dimasuki racun oleh mereka, maka mereka tidak segan-segan. Maka timbul yaitu kelompok yang bernama Orientalis. Apa Orientalis itu artinya? Yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu timur, yakni agama timur. Di antara yang paling penting yaitu Islam, untuk menghancurkan, merusak Islam itu. Umumnya Rasulullah SAW itu kawin 11 perempuan. Waktu mati yakni Rasulullah SAW waktu meninggal itu istrinya 9. Nah itu disebut oleh mereka Rasulullah SAW itu atau Muhammad itu senang sama kawin, sama perempuan, wahakala, untuk merusak akal-akal umat Islam. Gitu. Kemudian mereka tidak diam begitu saja. Mereka ngarang buku-buku yang banyak. Mereka mencaci maki Rasulullah SAW dan mencaci maki Islam. Wahakala, terpengaruhnya besar di Eropa ini waktu dibaca oleh umat
Kristiani waktu itu. Kemudian saya akan memberi contoh, yaitu tentang Mesir. Kenapa kok Mesir? Karena Mesir waktu itu adalah negara yang paling maju di kalangan umat Islam. Mesir sama Turki. Turki mempunyai kekuatan militer, kalau Mesir mempunyai kekuatan ilmu, karena di sana ada Al-Azhar. Maka orang-orang Eropa itu mencari seorang pemimpin di Mesir, yang mana pemimpin ini condong ke barat. Mereka mendapatkan di diri seorang namanya Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha, penguasa Mesir waktu itu. Dia bukan seorang Arab, tetapi dia adalah orang dari Muhammad Ali ini dari Polandia. Muhammad Ali bukan dari Polandia, tetapi dari dia dari Eropa. Yang penting Muhammad Ali dari Eropa, dari Albania. Muhammad Ali dari Albania. Dia memimpin Mesir, dia condong ke barat. Dia akan menjadikan Mesir ini sebuah negara, walaupun di Timur Tengah, tetapi dia menginginkan Mesir ini menjadi negara barat. Maka dia mengirim orang-orang Mesir yang pandai ke Eropa untuk belajar di sana. Dan dia condong kepada hal-hal militer. Muhammad Ali ini dibantu oleh Inggris, dibantu oleh Perancis. Dan terjadi peperangan yang dahsyat di Al-Jaziratul Arabiyah. Waktu itu timbul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di Jaziratul Arab, yang mana dia telah menjadikan Ad-Dir'iyah ibu kota Saudi waktu itu, yang ada di Riyadh sekarang ini. Maka Muhammad Ali mengirim anaknya namanya Ibrahim Basha untuk menghancurkan, yaitu pemerintahan Saudi yang baru ini, yang mana dia didukung oleh Inggris. Yakni Muhammad Ali ini didukung oleh Inggris untuk menghancurkan, karena Inggris sudah kualaan sama pasukan, yaitu Raja Muhammad bin Saud waktu itu. Maka datanglah Muhammad Ali dengan Ibrahim Basha dengan kekuatan yang dahsyat. Mereka terjadi pertempuran yang dahsyat di Dir'iyah, maka kalah. Pemerintahan Saudi waktu itu hancur. Ad-Dir'iyah itu hancur, sama sekali tidak ada rumah yang utuh, dan pohon-pohon kurma dibakar. Maka hancurlah, jatuhlah pemerintahan Saudi yang pertama. Ini yang diinginkan oleh orang-orang barat. Muhammad Ali waktu itu menginginkan memerangi Yunani. Tetapi waktu dia memerangi Yunani itu ditantang oleh orang-orang barat, oleh negara-negara barat, terutama Inggris, Perancis. Yaitu terjadi peperangan antara Muhammad Ali dengan negara Yunani di Nafarin. Pertempuran namanya Nafarin. Karena dia Muhammad Ali merasa dirinya sudah kuat, hebat, maka dia tajarro'a, yakni memberanikan diri untuk memerangi negara-negara barat. Maka dia tidak dibantu oleh Inggris dan Perancis, bahkan Inggris dan Perancis anti Muhammad Ali waktu itu, dan hancurlah Muhammad Ali. Kekuatan Muhammad Ali hancur karena dia menginginkan untuk memerangi sebuah negara Nasrani. Tidak boleh oleh Inggris dan Perancis. Inggris dan Perancis memberikan, yaitu dorongan kepada Muhammad Ali untuk memerangi negara-negara Islam. Kalau negara-negara Kristen tidak boleh oleh Inggris dan Perancis, karena ini adalah tuan-tuan mereka, tuan-tuannya seperti Muhammad Ali gitu. Dan Muhammad Ali adalah antek mereka. Maka Muhammad Ali waktu itu menginginkan Mesir ini maju seperti Eropa. Maka dia mengirim orang-orang yang pintar di antara orang Mesir ke Eropa untuk belajar.
Pertama orang dikirim oleh Muhammad Ali, yaitu seorang alim Azhari, seorang alim dari Al-Azhar yang bernama Rafa'at Rafi' At-Tahtawi. Dia seorang cerdas alim dari ulama Al-Azhar, dikirim ke Prancis, ke Paris. Belajar dia di sana, duduk atau berapa tahun di sana, terpengaruh dengan adanya awal mujtama al-Barizi lingkungan Paris waktu itu. Kagum dia dengan Prancis. Luntur sudah, imamannya itu sudah luntur sudah. Sudah tidak pakai imamah lagi, pakai bantalon. Tidak pakai kopiah lagi, sudah tidak pakai kopiah sudah. Pakai dasi, pakai segala macam sudah. Terpengaruh dia di sana. Waktu dia kembali ke Mesir, dia mengarang buku. Cerita dia tentang masalah bagaimana kemajuan di Eropa, bagaimana Paris, bagaimana jalan-jalannya, bagaimana naik klubnya. Dan dia mengatakan bahwa di sana itu di naik klub perempuan sama laki berdansa dan menyanyi dengan hati yang polos. Tidak ada apa-apa. Tidak dimasuki oleh rasa syahwat. Kalian ingin propaganda seperti ini. Sudah luntur sudah. Ini yang diinginkan oleh orang Barat. Kemudian dia diterjem buku-buku Barat, cerita-cerita yang di Barat diterjemahkan ke bahasa Arab, maka tersebarlah cerita-cerita. Apalagi cerita roman seperti itu, yang juga dibaca oleh pemuda-pemuda, maka tersebarlah. Kemudian Mesir waktu itu dijajah oleh Inggris. Sebelum dijajah oleh Inggris, Mesir telah datang, yaitu Al-Hamla Napoleon Bonaparte. Taqulun antum min Napoleon Bonaparte. Datang dengan pasukan yang begitu dahsyat ke Mesir, karena Mesir itu tempat strategi, negara strategi. Napoleon Bonaparte itu adalah panglima Prancis. Dia, orang-orang Prancis itu benci sama Inggris. Inggris waktu itu menguasai India, menguasai negara-negara banyak. Maka Prancis ingin untuk merajai dunia ini dengan jalan, yaitu jalan menguasai Mesir. Karena setiap dari negara Eropa itu apabila pergi atau kapal-kapal Inggris itu apabila pergi ke India itu harus menuju ke Mesir dulu, lewat Mesir. Jadi Mesir harus dikuasai. Maka Napoleon Bonaparte datang dengan pasukan yang begitu dahsyat dan mereka menguasai Mesir. Napoleon Bonaparte waktu dia datang ke Mesir itu dia membawa teknologi canggih. Ini dipraktekkan itu rencananya Louis ke-9 ini. Dia membawa yaitu percetakan. Tidak ada percetakan waktu itu di dunia. Percetakan berbahasa Arab, yakni bahasa Arab. Dulu orang-orang itu apabila menulis buku setebal ini memerlukan bulanan. Tulis dengan tangan. Maka waktu datang Napoleon Bonaparte dan membawa percetakan ini, maka begitu saja detikan sudah jadi. Maka kagum orang Mesir. Dan bahkan Napoleon Bonaparte membawa yaitu ilmuwan-ilmuwan besar. Dalam ilmu kimia, fisika, matematika, sejarah, segala macam dibawa oleh Napoleon Bonaparte ke Mesir. Maka kagum orang-orang Mesir melihat teknologi yang canggih yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon waktu datang ke Mesir, dia pakai jubah, pakai thob, pakai imamah, dan dinamakan Muhammad Abdullah namanya. Dia pergi ke Al-Azhar, di Suhnul Azhar, ini namanya Suhnul Azhar ini. Apa namanya ini? Apa namanya? Ruangan ini. Dia pun datang ulama-ulama Al-Azhar waktu itu. Dia ingin bertemu dengan ulama-ulama Azhar. Maka Napoleon Bonaparte berpidato bahwa saya datang ke sini untuk menolong kalian. Saya adalah orang Muslim sejati. Saya kesian dengan kalian dan saya akan mengajarkan kepada kalian ini, yaitu agama Islam atau apa, propaganda. Tapi di Mesir waktu itu ada ulama-ulama. Maka salah satu dari ulama Al-Azhar yang bernama Abdullah Syarqawi itu berdiri dan berkata kepada Napoleon Bonaparte, "Wahai Napoleon, engkau ini datang dari Eropa dan kita telah mengetahui bahwa negara Eropa itu negara Kristen, bukan negara Islam. Engkau datang ke Mesir. Mesir ini penduduknya Islam, ngerti agama Islam. Kok kau datang mengajari kita agama Islam?
Lebih baik kalian pergi ke negara kalian mengajarkan Islam di Paris sana, bukan di Mesir, bukan di Kairo. Maka marah Napoleon Bonaparte itu, maka ulama-ulama Al-Azhar itu yang dilihat sama dia yang besar-besar itu digantung, dibunuh oleh Napoleon Bonaparte. Dan Al-Azhar ini dijadikan sama dia kandangnya kuda oleh Napoleon Bonaparte. Tampak di situ kejahatan Napoleon Bonaparte dan keinginan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte juga membawa wanita-wanita pelacur dari Prancis yang cantik-cantik. Dibiarkan di jalan-jalan Mesir. Waktu itu orangnya tertutup, perempuan-perempuan itu pakai hijab. Waktu orang-orang Mesir yang duafa, perempuan-perempuan yang lemah hatinya melihat orang Eropa itu dengan bebas, laki sama perempuan campur. Mereka mengatakan, ya Allah, kita kalau kapan ya seperti mereka ini ya, perempuan sama laki sama. Ada di hati mereka itu walaupun sedikit masih ada, terpengaruh. Dan perempuan-perempuan ini merusak syabab, pemuda-pemuda Mesir waktu itu. Memang disengaja oleh mereka. Seperti sekarang ini lagu-lagu dan adegan film-film yang seperti itu merusak yaitu pemuda-pemuda Islam atau apa, tapi tidak disadari oleh umat Islam. Dikira ini kemajuan besar. Kemudian ada seorang bernama Sulaiman Al-Halabi. Dia asalnya dari Syria. Dia belajar di Al-Azhar di kuliah syariah. Dia tidak senang dengan kejadian ini. Lihat ini mungkar harus diperangi. Maka dia pergi ke seorang gurunya, seorang alim Azhari. Dia mengatakan, saya menginginkan Napoleon Bonaparte waktu itu pergi ke Perancis, pulang ke Perancis diganti oleh wakilnya. Maka dia berkata kepada si alim itu, yaitu guru, bagaimana apabila saya membunuh yaitu penguasa Perancis yang ada di Kairo ini? Katanya gurunya itu adalah suatu perbuatan yang bagus. Karena orang ini telah merajalela dan dia musuh Allah di negara kami dan dia itu menginjak kehormatan kami. Maka Sulaiman Al-Halabi itu waktu dia selesai dari sholatul subuh, saya mengharap saudara apabila ada di antara kalian yang ngantuk jangan duduk. Saya tidak senang kalau melihat orang ngantuk tidur seperti Al-Akh. Ya berdiri ahsan untuk tidur di sana tidak apa-apa. Wallahi tidak apa-apa. Lebih baik dia tidur jangan hadir. Tidak apa-apa saya. Iya, lebih baik. Yang mau hadir, yang mau mendengar, gitu saja. Hatta walaupun 5 orang, walaupun 3 orang lebih baik dari banyak tetapi tidak mendengar. Maka baru salat subuh, Sulaiman Al-Halabi itu duduk di sebuah atau dia bersembunyi di sebuah pohon besar namanya pohon Jumez di Mesir sana. Maka waktu pagi hari datang itu penguasa Prancis yang di Mesir itu dengan sekretarisnya, kemudian melompat Sulaiman Al-Halabi dan dibunuh oleh Sulaiman Al-Halabi dengan ditekam dengan tisu. Maka terbunuh orang itu dan sekretarisnya juga. Maka Sulaiman Al-Halabi ditangkap. Kemudian Sulaiman Al-Halabi ini juga dibunuh. Setelah dibunuh dibakar. Baru dibakar abunya itu, abu atau kulun abu saya, romad, abunya itu ditaruh di toples. Sekarang ada di Mathaf, yaitu Museum Louvre di Prancis. Iya. Iya itu. Kemudian berapa tahun dilawan oleh rakyat Mesir, penjajah Prancis itu mereka angkat kaki dari Mesir. Kemudian datang yaitu penjajah Inggris. Pada tahun Inggris datang ke Mesir, yaitu pada tahun 1822 miladi. Orang-orang Inggris lain dengan orang Prancis. Penjajah Inggris ini halus. Maka di sana waktu itu dikuasai Mesir oleh seorang Inggris
yang bernama Zwimmer, seorang pendeta, asluhu Yahudi, asalnya dia seorang Yahudi, Zwimmer. Dan Zwimmer ini terkenal dengan bencinya kepada Islam. Maka dia waktu pergi ke Mesir, dia melihat Mesir, dia merencanakan untuk membangun sekolah-sekolah Inggris, sekolah-sekolah Eropa di Mesir. Tidak dikirim tok yang pintar-pintar orang Mesir ke Eropa, tidak. Ditambah dengan itu mereka membangun sekolah-sekolah di Mesir. Maka dia memilih seorang, yaitu ahli dalam metode al-manhaj al-madrasi, yang bernama Dunlop. Dunlop ini dia keluaran Kuliatul Lahud, yakni dia sekolah di sekolah-sekolah Kristen untuk menjadi pendeta. Namanya Trinity College, dia keluaran itu dari Inggris. Dan dia dijadikan mustasyar untuk PDK di Mesir, penasehat artinya. Maka Dunlop itu mempelajari, datang ke Mesir, dipelajari sama dia. Maka dia mengatakan bahwa perlu di Mesir ini diadakan sekolah-sekolah Eropa untuk menarik anak-anak Mesir, orang-orang Islam ke sekolah di negara-negara mereka, kemudian dicuci akal-akal mereka itu. Maka dibangun sama dia, yaitu sekolah-sekolah Inggris seperti matalan ada sekolah-sekolah Prancis yang bernama Frere. Inggris juga membangun di sana, Jerman juga membangun di sana sekolah-sekolah itu. Maka datanglah atau pemuda-pemuda Islam, anak-anak Islam sekolah di sana. Dia dulu di Mesir itu yang terkenal Al-Azhar. Orang Al-Azhar itu kita tahu pakai thob, kemudian pakai kopiah merah itu, kemudian dipakai surban, itu namanya di sana Coca-Cola merah itu. Surbannya itu. Mereka mengatakan ini kuno. Sebab orang itu manusia itu senang dengan hal yang baru gitu. Hal seperti gitu kuno. Maka Dunlop mengatakan kepada murid-murid yang baru itu harus dia pakai pakaian celana pendek. Kalau dia masih kecil celana pendek. Cari baju yang rapi atau jas. Tidak pakai kopiah, pakai sepatu. Waktu mereka itu datang pertama kali masuk ke sekolah-sekolah, dilihat rapi sama orang-orang sana, kagum mereka. Karena orang-orang sudah terbiasa dengan sop, itu sudah bosan. Orang itu andai kata setiap hari dikasih daging, bosan dia, minta tempe dan tahu. Wah, kagak. Dikasih tempe dan tahu, minta ikan laut. Wah, kagak. Itu namanya manusia. Maka mereka melihat anak-anak pemuda-pemuda itu pakai celana, pakai baju jas, pakai rapi. Wah, ini hebat. Kemudian diajarkan di sekolahan-sekolahan itu, yaitu pertama kali bahasa Inggris, bahasa Prancis. Itu pelajaran yang pertama. Matematika, fisika, kimia. Semuanya bahasa Prancis, semuanya bahasa Inggris. Bahasa Arab sedikit. Agama itu nanti kalau sudah Al-Hissatu Sadisa wal Khamisah, pelajaran kelima atau keenam sudah ngantuk semua, itu bahasa Arab sama agama. Dan dipilih sama dia guru-guru agama, guru-guru bahasa Arab yang tua-tua sudah. Orang ngelihat sudah bosan itu sudah. Dipilih sama dia, ini pinternya Dunlop. Waktu mereka itu pulang ke rumah-rumah mereka, mereka berbahasa Inggris sama saudaranya, kagum itu orang tuanya. Pertama kali ada pertentangan. Ada yang mengatakan kalau ini tidak benar, ini gini. Lama-lama jatuh itu, kalah. Banyak orang yang sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah ini. Mereka pintar bahasa Perancis, pintar bahasa Inggris. Maka kemudian apabila mereka keluar dari sekolah ini, mereka mendapatkan pekerjaan yang hebat. Mereka mendapatkan waktu itu 6 Juni, 6 pound Mesir. 6 pound Mesir itu bisa kawin, bisa
kontrak rumah besar, bisa makan, bisa segala macam, dan sisanya banyak, Mas. Kalau keluaran Al-Azhar itu dapat 1,5 juta. Sebelum 20 hari sudah tidak punya apa-apa, sudah utang. Jadi orang-orang banyak menyekolahkan anaknya di sekolahan-sekolahan seperti itu. Itu pintarnya Daluk. Timbul anak-anak ini dididik oleh dia. Timbul keluaran sekolah-sekolah ini. Lahwa muslimin walahum nasara. Nus binus, semua agama baik. Ghirah Islamiyah sudah tidak ada. Allahumma muslim, namanya muslim. Muhammad, Said, Abdul Rahman, atau siapa. Tapi tidak punya ghirah Islamiyah. Kalau dilihat sama dia, orang ini pintar di sekolahan, menonjol, dikirim ke barat oleh dia untuk melanjutkan sekolahannya dia, yakni mendapatkan gelar doktor dari Perancis, dari Inggris. Kemudian datang ke negara-negara mereka, dan mereka mengajarkan anak-anak itu di universitas. Guru-guru mereka siapa? Ya orang-orang orientalis ini yang menghancurkan Islam itu. Di situ dia membawa racun-racun. Saya ceritakan, yaitu ada seorang Mesir, dia doktor namanya Muhammad Al-Bahi. Buku-bukunya banyak diterjemahkan bahasa Indonesia. Dia pernah menjadi menteri wakaf Mesir. Ada Muhammad Al-Bahi mengarang buku namanya Fi Rihab Al-Azhar. Bagaimana ceritanya dia waktu dia sekolah di Al-Azhar, kemudian dia keluar Al-Azhar, kemudian dia dapat beasiswa ke Jerman. Dia Muhammad Al-Bahi ini seorang cerdas, pintar. Dia waktu pergi Jerman tidak mengerti bahasa Jerman. Dia belajar bahasa Jerman 1 tahun, pintar bahasa Jerman. Kemudian dia sekolah atau belajar bahasa Inggris, dia menguasai bahasa Inggris dengan baik sekali. Tetapi Muhammad Al-Bahi waktu pergi ke Jerman, pergi ke Inggris, dia punya latar agama yang baik. Maka dia lihat anak-anak sekolah, orang-orang Islam yang sekolah di barat itu tidak benar. Mereka hancur di sana. Mereka kagum dengan barat. Mereka mengikut takolid orbia, meniru orang-orang barat. Segala macam nyata pakaiannya. Kemudian Muhammad Al-Bahi itu diutus sebagai guru besar di Kanada, Universitas Kanada. Maka dia sekolah banyak orang-orang Indonesia keluaran universitas ini yang di Kanada. Di antaranya siapa namanya? Fuad Hasan, Menteri PDNK dulu. Banyak lainnya. Muhammad Al-Bahi mengajar di situ. Guru-gurunya banyak dari negara-negara Islam Muslimin, dari Pakistan, dari Turki, dari Mesir. Tapi mereka ansaf Muslimin, separuh-separuh agama mereka. Itu anak-anak itu mahasiswa-mahasiswa yang dari negara-negara Islam. Apabila dia datang ke universitas itu dibawa oleh mereka itu ke pabrik-pabrik masone, yaitu pabrik roket, pabrik pesawat, pabrik atom, pabrik kagum itu anak-anak. Mereka mengatakan, kenapa kita maju seperti ada di negara kalian seperti ini? Tidak ada. Kenapa kok kita maju? Mereka mengatakan tidak tahu. Karena kita meninggalkan agama kami. Maka kalian apabila meninggalkan agama kalian, kalian akan maju seperti kami. Mereka mengatakan ini. Ini Muhammad Al-Bahi sendiri yang mengatakan dia ini guru di sana. Maka dia mengumpulkan guru-guru itu yang katanya muslimin. Dia mengatakan, kalian telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Kalau iya, terus kalian bagaimana pendapat kalian? Harus kalian meletakkan jabatan keluar dari universitas ini. Ainal ghirah? Mana ghirah kalian terhadap agama kalian? Maka Muhammad Al-Bahi meletakkan jabatan dan dia pergi ke Mesir. Jadi dia menulis buku ini. Jadi dia menasihati umat Islam, orang-orang Islam agar jangan pergi ke barat, sekolah di barat. Tidak ada orang yang selamat belajar di barat sama sekali. Illa man rahima rabbuk. Dia akan datang dari negara barat sana, berubah sudah pikirannya. Kalau tubuhnya tidak gemuk, biasanya kurus terus jumbo di sana, itu bukan yang penting akalnya. Pikirannya akan berubah 100%.
Dia namanya Muhammad Said Abdurrahman, tapi pikirannya John, Michael, wa Bush. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Barat. Kemudian apa yang dilontarkan oleh mereka itu pertama, bukan agama yang dipukul oleh mereka, yaitu bahasa Arab. Kenapa kalian, terutama kepada kita bukan orang Arab ini? Mereka mengatakan, kamu orang-orang Indonesia, ya bulan anda. Iya. Kenapa itu kok belajar bahasa Arab? Oh, sebab bahasa Arab itu bahasa Islam. Jangan mau kalian diperbudak oleh orang Arab. Bikin apa kalian belajar bahasa Arab? Lebih baik bahasa Inggris, bahasa Prancis maju, bahasa internasional. Jadi seorang Muslim itu tidak punya ghirah untuk belajar bahasa Arab. Dia dihantam di situ. Dia tidak mau belajar bahasa Arab. Lebih baik dia kursus bahasa Inggris, bahasa Prancis, bangga dia kalau bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis itu. Dan ini telah dilontarkan oleh mereka itu dan dirusak bahasa Arab itu bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara bukan negara Arab, bahkan di negara Arab pertama kali 100 tahun yang lalu lebih. Mereka mengatakan kalian ini bikin apa belajar bahasa Arab? Berat bahasa Arab itu, sulit bahasa Arab itu. Ada nahwu, ada sorf, ada datu apa, imlaknya berat. Lebih baik kalian ini bicara bahasa Ami, pasaran Mesir. Pasaran Mesir itu gampang. Kemudian kalau nulis jangan nulis bahasa Arab, tulisin bahasa Latin, ABCD itu. Lebih baik, tetapi ditantang di sana, gagal total. Itu berkali-kali. Apabila kalian membaca tentang hal itu, tetapi ditantang mereka itu di sana. Dan murid-murid mereka yang datang dari Eropa itu, yang bergelar doktor, itu melontarkan omongan seperti ini. Tetapi dilawan mati-matian, habis mereka itu. Tapi hidup di negara-negara kami, di Indonesia, hidup mereka itu. Pikiran-pikiran yang ada di Indonesia seperti Islam liberal itu sudah lama di sana, sudah 100 tahun yang lalu baru muncul di Indonesia. Yang pahlawan kesiangan. Sudah. Yang dilontarkan oleh orang-orang yang kita dengar sekarang ini. Ada zaman ada dari dulu. Pada suatu hari saya ceritakan yaitu Dr. Toha Hussein di antara orang-orang yang dikirim ke barat. Dia seorang buta dari Mesir tetapi dia seorang cerdas, pintar. Dia sekolah di Al-Azhar. Dan dia membenci Al-Azhar. Kemudian dia dapat gelar doktor di Universitas Kairo, kemudian dia dapat beasiswa ke Prancis di Sorbonne. Dia apabila berbahasa bahasa Prancis itu pintar seperti orang Prancis. Sampai dia keluar dari sekolahannya atau universitas yang terkenal yaitu Sorbonne. Dia pergi ke Mesir, dia belajar di Mesir. Pertama dia ngajar yaitu di Kuliatul Adab, yaitu kuliah sastra di sana. Dia membawa tentang syair jahili. Dia mengajar apa? Syair jahiliyah. Dia mengatakan bahwa syair jahiliyah itu dibuat oleh orang-orang sekarang. Tidak ada, dari dulu itu tidak ada. Bahkan dia mengatakan dalam secara yang Al-Quran ada, yakni dibuat. Tetapi di situ orang-orang sana bukan seperti, maaf saja, bukan seperti orang sini. Orang sana itu pikirannya luas dan dia itu suka membaca. Ada seorang mahasiswa waktu itu di kelas duduk di bangku kelas 1 Universitas Kairo waktu itu, yaitu sastra. Gurunya Toha Hussein. Murid ini bernama Al-Allama yang kita kenal yaitu Mahmud Syakir. Al-Allamah al-Muhaqqiq Mahmud Syakir itu dia kecil, waktu umurnya 17 tahun 16 tahun dia duduk. Tetapi orang ini waktu dari kecilnya dia telah membaca banyak bahasa Inggris. Dia menguasai bahasa Inggris dengan baik karena di Mesir dahulu keluaran SMA itu sudah pintar, dahsyat bahasa Inggrisnya. Maka dia membaca yaitu buku-buku orientalis itu dengan bahasa aslinya. Mahmud Syakir ini dilahirkan, ayahnya seorang alim Muhammad Syakir, saudaranya seorang alim Al-Muhaddits Al-Kabir Ahmad Syakir. Dia tumbuh di keluarga yang
Islami Salafi. Waktu dia mendengar Thaha Hussein itu mengajar dan omongannya tidak benar, maka dia sabar. Diam, karena gurunya. Dahulu orang itu menghormati gurunya. Diam, lama-lama tidak sabar. Dia bicara dengan teman-temannya. Kalau ini omongan tidak benar, maka teman-temannya bilang, ente ini dari mana omongan itu? Maka terjadi dialog dia sama teman-temannya. Pada suatu hari dia menantang gurunya yang bernama Thaha Hussein. Dia bilang, wahai guru, omongan-omongan ini saya telah membaca waktu saya di SMA. Ini bukan dari kamu, tetapi dari seorang orientalis Inggris yang terkenal yang bernama Marjalius. Kaget itu Thaha Hussein. Kaget dia. Kok tahu anak kecil ini? Maka dipanggil ke kantornya. Di situ terjadi dialog antara guru dan murid ini. Maka dilihat sama dia bahwa dia tidak cocok. Maka dia Assalamualaikum. Dia keluar dari universitas itu, tidak sekolah. Dia duduk di rumahnya belajar dengan saudaranya dan ayahnya dan saudara-saudaranya ulama kulluhum. Di situ Mahmud Syakir telah mengarang buku namanya Al-Mutanabbi. Seorang syair Arab namanya Al-Mutanabbi. Itu ditunjukkan sama dia bagaimana ceritanya dia dengan Thaha Hussein ini. Kemudian dia mengarang buku bernama yaitu Abatilun wa Asmar. Disebut sama dia tentang masalah al-ghazwul fikri. Dia bilang, saya paling benci orang di dunia orang-orang barat Kristen, yang mana mereka itu merusak pikiran-pikiran kita. Terus disebut sama dia bagaimana pengalamannya dia waktu dia masih kecil. Bagaimana antek-antek mereka itu, karena barat itu sekarang Holanda masalah, Belanda itu keluar di Indonesia. Bukan begitu saja, betul mereka keluar, tetapi di sini ada Belanda-Belanda hitam. Gitu. Dibikin oleh orang-orang, oleh penjajah itu. Maka yang dirusak pertama kali itu bahasa Arab oleh mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, dengan artinya, kalau ada seorang ajami, bukan orang Arab, orang Muslim, orang Indonesia, Pakistan, dia cinta bahasa Arab, punya ghirah untuk belajar bahasa Arab, dia melihat bahwa bahasa Arab lebih baik dari bahasanya sendiri, ketahuilah bahwa orang ini adalah orang yang baik, yang mukmin, bahwa agamanya kental, katanya Imam Ahmad. Kalau ada seorang mengatakan, dia meremehkan bahasa Arab, membenci bahasa Arab, ketahuilah bahwa imannya lemah. Dia akan cepat termakan. Maka yang dipukul pertama kali oleh mereka itu bahasa Arab. Orang-orang barat itu tidak senang apabila melihat seorang Indonesia ta'allam bil-lughatil Arabiyyah. Tidak senang mereka itu. Benci mereka itu. Yang ada sekarang ini, karena bahasa Arab itu juz'un min ad-din, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Belajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Bahkan Imam Syafi'i yaqul bahwa belajar bahasa Arab itu wajib buat seorang muslim. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam bukunya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ahamiyat ta'lim al-lughatul arabiyyah, bagaimana orang. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah yaqul, orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia berbahasa bahasa yang lain, dia munafik. Bahkan di masjid dahulu di zaman aslafina, apabila seorang itu berbahasa di bahasanya sendiri di masjid, dikeluarkan atau dipukul dia. Tidak boleh, harus berbahasa Arab. Dengan begitu mereka itu punya ghirah Islamiyah. Maka tidak bisa orang-orang barat untuk memengaruhi orang tadi. Tapi apabila kita ini benci dengan bahasa Arab, dengan bencinya dengan bahasa Arab, atau kita tidak mengerti bahasa Arab, otomatis kita tidak akan mengerti agama.
Tidak ada orang di dunia alim tidak mengerti bahasa Arab. Qul anhuwa. Dahulu ulamauna yang di Andalusia, yang di Spanyol, dahulu seperti Al-Qurtubi, seperti Ibn Hazm, ulama Andalus, ulama Spanyol dahulu, itu tidaklah mereka itu menulis dengan bahasanya sendiri, tidak. Semuanya menulis dengan bahasa Arab. Buku-buku mereka seluruhnya dengan bahasa Arab. Karena mereka mengerti dengan bahasa Arab ini, saya memegang teguh agama saya. Pernah saya ketemu dengan Dr. Ihsan Ilahi Dhahir. Kalian mungkin tahu, yang mengarang buku Syiah banyak itu tentang Syiah. As-Sunnah wa Syiah, As-Sunnah wa Ahlul Bait. Orang Pakistan dia. Pernah datang ke sini. Dia mengatakan bahwa saya ini bukan orang Arab. Saya orang Pakistan. Tetapi alhamdulillah saya menulis buku saya 15 buku seluruhnya bahasa Arab. Wa ana al-ajami, dan saya ini orang Ajam, bukan orang Arab. Ta'allamtul Arabiyyah, bukan di negara Arab, kan yang dia. Saya ta'allamtul Arabiyyah kan di anak sekolah bahasa Arab di Pakistan. Hanya 2 tahun kok saya di Jamiatul Islamiyah. Lakin Indo Ghiro Islamiyah, Indo Ghiro Arabiyyah. Tidak mau pidato kalau dia kecuali bahasa Arab. Dia menguasai bahasa Inggris, Persia, Urdu. Tetapi tidak menulis dengan bahasa-bahasa ini abadan. Menulis hanya bahasa Arab. Buku-bukunya dia. Itu menunjukkan seorang Muslim. Apabila seorang Muslim itu punya ghiro Islamiyah. Bukan hanya pakaian saja. Tapi bahasa Arab yang diunggulkan. Gitu. Kenapa di Indonesia ini tidak ada ulama? Karena tidak menguasai bahasa Arab. Itu telah dijelaskan oleh ulama-ulama. Kenapa orang Afrika seperti Syangkit, negara Syangkit di Mauritania, seperti orang-orang India, Pakistan kok muncul di sana ulama-ulama? Karena mereka menguasai bahasa Arab. Dari kecilnya dididik oleh ayahnya berbahasa Arab yang betul, bukan bahasa Arab sekedar abuk ana abuk ente. Seorang dai sekarang ini suruh nulis bahasa Arab tidak bisa. Banyak. Dengan baik atau pidato berbahasa Arab tidak bisa, kecuali man rahima rabbuk. Ada seorang dahulu dai di sini, tapi sekarang sudah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah sudah. Itu pernah bilang dalam pidatonya, bukan semua orang yang berbahasa Arab itu mengerti agama. Banyak orang-orang ngerti bahasa Arab, sastrawan orang Arab itu tidak mengerti agama, bahkan mereka sekuler. Anda jawab yang benar omongan ente. Banyak sastrawan dari negara Arab itu mereka sekuler. Tetapi bahasa Arab itu senjata buat agama kita. Sekarang saya melihat seorang datang, dia bicara bahasa Arab kepada saya. Saya mengatakan, oh orang ini bisa bahasa Arab. Mungkin dia ngerti agama. Alaysa kadzalik. Tetapi kalau ada orang datang tidak bisa bahasa Arab, pasti dia tidak mengerti agama. Alaysa kadzalik. Pasti. Ada orang datang sekarang, dari manapun orangnya. Saya ajak dia bahasa Arab, dia tidak mengerti, saya tidak. Seperti saya waktu pergi kemarin dulu pergi Yordania 1 minggu yang lalu, ketemu sama orang-orang jamaah tabligh. Di mana namanya, di Jakarta, di Soekarno-Hatta, di airport sana. Banyak di antara mereka itu datang, jangan dari India. Kalam tuh bil Arabia tidak ngerti. Loh, kalian datang ke Indonesia untuk apa? Dia bilang silaturahmi. Pasti orang tidak ngerti agama, pasti sudah. Mi'ah fil mi'ah. Tapi kalian sekarang datang dari orang Arab, dari negara Arab, dia dari Saudi atau dari Kuwait, dia bisa bahasa Arab. Ente bilang apa? Oh, mungkin orang ini bisa bahasa Arab. Bisa ngerti agama. Mungkin, karena bisa bahasa Arab. Mungkin bisa, mungkin ngerti bahasa agama, mungkin tidak. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau itu sudah pasti tidak. Pasti. Maka di situ pentingnya bahasa Arab, ya jemaah. Seorang Muslim harus dia berbahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Jangan diremehkan bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab itu miftah, kunci untuk menuju ke agama.
untuk mengaji, untuk mengajar, untuk membaca buku-buku Arab, buku-buku Islam. Tidak ada dulu sahabat Rasulullah SAW berbahasa Indonesia, tidak ada. Berbahasa Inggris tidak ada. Bahasa Perancis tidak ada. Kulluhum kanu yatakallamuna bil lughat al-arabiyyah. Za'imuhum Rasulullah SAW afsahal Arab. Tokoh mereka, nabi mereka Rasulullah SAW dahulu adalah orang yang paling pandai berbahasa Arab. Maka orang-orang barat senang apabila seorang muslim tidak mengerti bahasa Arab. Dia mengatakan pasti orang ini tidak mengerti agama. Maka timbul di situ itu apa? Orang-orang Islam yang jiwanya itu barat, tetapi dia memegang nama-nama Islami. Itu yang merusak Islam, ya jemaah. Timbul di situ pikiran-pikiran seperti yang kita lihat sekarang ini di Indonesia, yaitu Islam liberal. Bukan semua agama itu termasuk Islam. Kristen, Yahudi, bahkan Buddha itu Islam. Hum yaquluna hadza kufur billah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh orang-orang barat. Dan orang-orang barat apabila ada orang Islam itu memegang teguh dengan agamanya, mengerti agama yang sebenarnya, yaitu al-aqidah al-islamiyah sahihah, manhaj islami sahih, seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka tidak senang. Mereka resah. Seperti yang terjadi kepada Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Waktu dilihat sama orang-orang Inggris, orang-orang Barat, bahwa pemerintahan Muhammad bin Saud yang begitu besar dan kuat waktu itu, yang menguasai Jaziratul Arab dan mengancam Irak dan mengancam Bahrain dan mengancam negara-negara lain yang sekitarnya, maka Inggris dengan kontan meminta tolong kepada Muhammad Ali untuk menghancurkan pemerintahan Saudi yang baru, yang kuat ini. Itu yang ditakuti oleh orang-orang mereka itu. Maka alhamdulillah sekarang ini banyak, terutama di negara-negara seperti di Mesir, di negara-negara Arab, itu telah waspada bahwa ini adalah ajaran-ajaran yaitu Barat, yang mana mereka itu menginginkan untuk menghancurkan yaitu negara-negara atau orang untuk menghancurkan agama kami. Jadi apabila mereka itu membuat propaganda seperti ini, seperti Islam liberal, itu tidak payu banyak di sana, sudah barang yang apa namanya, yang sudah kasidah, yang sudah basi, sudah tidak payu lagi di sana, sudah tahu mereka itu. Tapi di negara kami, lil asaf syadid, omongan-omongan seperti itu besar sekali, ya jemaah wallahi. Dan ini dibawa oleh orang-orang banyak, terutama orang-orang hizbiyin, orang-orang ini terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Maka saya mengatakan bahwa Inggris waktu datang ke Mesir itu dan membangun dia sekolah-sekolah di sana, dan mereka berhasil mengeluarkan murid-murid yang condong ke barat. Waktu itu 100 tahun yang lalu atau lebih, itu mereka mempunyai siasat Inggris itu yang bernama siasat itu namanya bati'un walakin akid. Bati'un lakin akid, yakni pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Mereka tidak bergesa-gesa. Gitu. Sedikit demi sedikit. Tetapi al-asaf syadid, untuk mereka menyayangkan bahwa apa yang diinginkan oleh mereka itu hampa. Setelah 100 tahun atau lebih, hasilnya dilihat oleh orang-orang barat itu hampa. Maka Zuhair dalam sebuah muktamar itu ditanya oleh orang-orang, "Wahai Zuhair, kita telah berusaha mati-matian di Mesir dan di negara-negara lain di India untuk menjadikan umat Islam ini Kristen.
tetapi tidak berhasil. Jadi yang terjadi apa? Seorang bayi keluar dari perut ibunya, tidak diketahui siapa orang ini, maka diambil oleh orang Kristen di gereja, maka dia menjadi orang Kristen. Dan seorang tua kan sudah hampir mati, itu masuk ke dalam. 2 orang itu yang masuk dalam agama Kristen. Bertahun-tahun kita berusaha untuk menjadikan umat Islam itu Kristen, tidak berhasil sama sekali. Tidak ada satupun orang Muslim yang mau. Apa katanya Zweimer? Bukan itu yang penting. Yang penting kita menjadikan umat Islam ini tidak mengetahui tentang agamanya. Apabila seorang Muslim itu sudah mengatakan semua agama itu baik, agama Islam, agama Kristen, Yahudi itu sama saja, itu cukup buat kita, kan? Itu yang paling penting. Itu mereka berhasil di situ. Maka terjadilah umat Islam ini sekarang adillah tidak mempunyai rasa ghirah terhadap agamanya. Lain dengan dahulu. Kalau dahulu umat Islam ini waktu zaman salib, waktu zaman Tatar, mereka datang ke negara-negara Islam, mereka menguasai negara-negara Islam. Tetapi ghirah itu menyala-nyala. Begitu umat Islam kalah, bangkit lagi. Dan ya'linunul jihad, dan mereka itu bersemangat untuk berjihad dan mengeluarkan musuh Allah dalam negara diusir, ya dipenjajah itu dari negara-negara mereka. Tapi setelah ghazwul fikri, pikiran-pikiran itu masuk di akal-akal orang muslimin. Tidak ada lagi sudah. Bikin apa dia akan berjihad? Bikin apa dia membenci seorang Kristen? Ainal wala wal bara? Tidak ada sudah al-wala. Tetangga anak Kristen, iya, baik, lebih baik dari itu seorang Muslim itu ya kata. Dia tahu kalau omongannya hada khatir, omongannya itu bahaya. Dia waktu sakit, anak tidak dibantu oleh saudaraku Muslim, anak dibantu oleh tetanggaku yang Kristen. Tapi anak cinta sama orang Kristen ini, hada al khatir. Padahal dalam agama, seorang Kristen dan seorang kafir tidak boleh disenangi sama sekali. Tidak boleh. Tetangga ya tetangga. Baik ya baik, ngirim makanan ya ngirim makanan. Tapi dalam sesuatu apa namanya? Zawaj atau Eid Raya, Christmas, mereka datang berbondong-bondong menuju ke tetangganya tadi, ikut serta ikut serta dengan mereka merayakan. Hada kufur billah. Dan hada akidah. Sekarang lihat deh, umur alladhi hadatha fi Ambon, alladhi hadatha fi Bosnia wal Hersek, begitu. Orang-orang Islam di situ tidak punya ghirah Islamiyah. Orang Ambon dulu kalau ada orang datang ke sini bilang sama dia, ya akhi, bangsa bila bangsa. Ya akhi, ada Kristen. Tak penting, yang penting dari Ambon. Wallahi ada orang Ambon dulu yaqulun hadzal kalam. Ilyas Bikal dulu seorang Kristen musuh Islam, ibunya pendeta. Menang dalam tinju perayaan besar-besaran, orang Islam dan orang Kristen dansa bareng. Bersama-sama. Ainal wala wa ainal bara. Ini yang terjadi sekarang di Ambon. Jangan disalahkan. Salahkan orang-orang dia sendiri. Harus orang Ambon ini menyesal atas perbuatannya dia orang sendiri. Kalian apabila membaca Al-Bosna wal Hersek, Bosnia, begitu. Dahulu Uthman ini, ceritanya Uthman. Uthman ini seorang Muslim dari Bosnia. Punya keluarga Muslimin, tetangganya Kristen. Soeb teman sama Soebnya itu Kristen. Soeb luar biasa. Kalau Riaya Idul Fitr datang, si temannya itu memberikan kepada dia hadiah, rangkulan, ambung-ambungan, dansa bareng, menyanyi bareng. Kalau ini Christmas ini datang si Uthman dan anak-anaknya dan istrinya, kata, la ya'rifuna ad-din, la yusallun, wala. Semua agama baik. Waktu terjadi pembantaian, siapa yang membunuh Uthman? Tetangganya ini sendiri. Dibunuh dia, keluarganya semua habis. Sampai darahnya muncrat di dinding. Uthman ini minta tolong, saya jangan dibunuh. Dibunuh sama dia bisa-bisa. Al-adu adu dinan. Musuh itu musuh agamamu.
Isu agama. Umat Islam sekarang ini du'afa. Maka dari itu orang sekarang seorang muslim, kalau dia mempunyai rasa seperti ini, bikin apa dia berjihad? Bikin apa dia kok menginginkan negaranya jaya, umat Islam jaya? Dari mana bisa kejayaan itu? Dan umat Islam tidak akan jaya. Dan umat Islam tidak akan, seorang muslim tidak akan mengerti agamanya kecuali dia mengajar agama yang sebenarnya. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bimafhum salafus soleh. Kembali seperti zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Bukan dengan yaitu mudhaharat, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan mogok, bukan dengan partai-partai, tetapi dengan persatuan Islam, memahami agama ini dengan baik, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Bagaimana pikiran-pikiran sekarang di umat Islam yang begitu sudah rusak, sudah tidak ada dari ajaran Rasulullah SAW. Al-bid'ah wal khurafat wa syirkiyah di mana-mana. Yang mana Rasulullah SAW menantang dan diutus oleh Allah SWT untuk memerangi hal-hal ini. Sekarang merajalela di umat Islam. Al-ma'asi di mana-mana. Bagaimana Allah SWT akan menolong umat Islam? In tansurullaha yansurkum. Allah SWT yaqul. Kita tidak bisa menang ya jamaah dengan dengan hal-hal yang seperti ini. Kita akan menang dengan ajaran Islam yang sebenarnya yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu perlu tasfiyah. Apa arti tasfiyah? Disaring. Saring itu dalam segala macam, dalam akidah. Akidah umat Islam sekarang ini sudah rusak, bukan seperti akidah Rasulullah SAW. Itu jelas sudah. Yang kedua, dalam ilmu tafsir banyak di dalamnya hadis-hadis dhaif, Israiliyat. Ya kita baca buku-buku tafsir. Dan juga dengan pikiran-pikiran berroi. Yang ketiga, dalam ilmu hadis banyak orang-orang membawa hadis-hadis dhaif, hadis maudhu'. Dalam bahasa Arab juga harus tasfiyah. Kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya dan akidah yang murni, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Baru umat Islam akan bangkit, baru umat Islam akan sadar, baru umat Islam akan jaya. Yaitu yang disebut oleh Rasulullah SAW At-Taifal Mansura. Bukan bil kasrah, bukan banyaknya umat Islam. Sekarang umat Islam berapa? 1 miliar lebih. Ghudha' as-sail. Tidak ada artinya, dibikin mainan oleh orang-orang barat. Karena apa? Karena pikiran-pikiran umat Islam sekarang ini, pemuda-pemudanya dan orang-orangnya itu, walaupun mereka itu muslimin, tetapi pikirannya pikiran barat. Undur al-an anta fi syawari', lihat ente pergi bis-bis, ada anak muda-muda anting-anting, pakaian seperti orang barat, meniru hal-hal yang di barat, yang jelek-jelek di barat. Adat istiadat orang barat yang jelek itu ditiru oleh mereka. Penyanyi-nyanyi hakada, itu dianggap oleh mereka modern dan maju. Maka itu dari itu ya jamaah perlu kita waspada. Kita sadar tentang agama kita dan mempelajari agama kita yang sebenarnya dalam buku-buku yang dalam karya-karya ulama-ulama kita yang handal. Yaitu sumbernya kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bimafhum, yaitu as-salafus saleh. Zuwaimar ini yang saya katakan Zuwaimar tadi itu adalah mubasyir Prustastani atau Prustanti. Dia itu seorang pendeta dan dia mempunyai kegiatan luas di masalah kristenisasi, dan juga dia waktu mau mati dia berwasiat untuk dikubur di kuburan orang-orang Yahudi. Ini adalah musuh-musuh Islam. Kalau di Turkiya, ini tentang Mesir saya tadi menjelaskan. Kalau tentang di Turkiya mempunyai kekuatan besar. Turkiya waktu itu telah menguasai negara-negara Eropa.
maka mereka ingin menghancurkan negara Turki ini agar negara Turki ini lemah. Maka mereka orang-orang barat mengirim atau mendidik seorang di antara mereka. Orang barat apabila menghancurkan negara Islam bukan dari mereka, bukan yang bernama Antonio atau Michael atau Bush, bukan, tetapi yang menamakan siapa? Muhammad, Ali, dari golongan orang Islam sendiri. Itu maka terjadi di Turki sana, dia mengangkat seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dia sebetulnya Muhammad Mustafa Kemal Atatürk seorang Yahudi dari Dunma. Dunma itu sebuah negara atau sebuah kota di sebuah provinsi di Turki. Dia berusaha untuk menggulingkan kerajaan Turki waktu itu, yaitu Sultan Abdul Hamid. Dia dibantu oleh orang-orang barat, maka berhasil. Dia menggulingkan negara Turki. Dan Turki asbahat negara yang lemah waktu itu, rajul Eropa al-marid. Seperti macan ompong. Sudah tidak punya gigi lagi. Walaupun demikian masih ditakuti oleh orang-orang barat. Tetapi waktu digulingkan berhasil, Mustafa Kemal Atatürk menjadikan Turki itu sebagian dari Eropa, maka Eropa Turki menjadi negara yaitu tabi' li Eropa. Ta'rifun tabi' li Eropa, yakni mengikuti Eropa. Sekarang negara kecil di Eropa tidak ada artinya. Jauh nomor 1 di dunia Turki itu. Negara terkuat di dunia dulu Turki. Waktu dia memegang Islam. Sekarang hancur Turki. Maka Mustafa Kemal Atatürk membunuh ulama-ulama yang menantangnya. Dan kemudian bahasa Turki itu berbahasa pego. Tulisannya itu bahasa Arab. Hurufnya bahasa Arab. Diganti Latin sama dia. Harus pakai topi orang-orang, pantalon. Tidak boleh pakai thawb, tidak boleh. Adzan juga dirubah dengan bahasa Turki, tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahakala di Turki. Mereka berhasil menjadikan Turki itu sebagai negara sekulerisme atau sekuler. Jadi gampang atau mudah untuk orang-orang barat untuk menguasai yaitu negara-negara Islam dengan pikiran ini. Maka terjadilah penjajahan kemudian. Orang Islam waktu itu sudah lemah, agamanya sudah lemah, maka mereka berhasil. Dahulu mereka tidak berhasil. Menjajah negara Islam tidak berhasil dahulu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 100 tahun diusir. Tetapi setelah mereka itu melihat umat Islam, al-ghazwul fikri ini masuk di pikiran-pikiran mereka, maka dengan mudah Barat itu menguasai umat Islam. Sekarang ini umat Islam walaupun tidak dijajah oleh orang-orang Barat, tapi sebetulnya dijajah oleh orang Barat. Dalam segi ekonomi, dalam segala macamnya mereka dikuasai oleh orang-orang Barat. Hakala. Dan di setiap negara mesti ada antek-anteknya yang melontarkan hal-hal seperti itu, yang menantang agar diterapkan agama Allah di atas bumi ini. Kemudian pikiran-pikiran banyak yang non-Islami. Ada yang mengatakan haji itu cukup, bukan mesti di hari haji. Manasikul haji itu boleh diadakan di Rajab seperti yang kita dengar di Indonesia pertama kali di dunia. Oleh sekali, orang yang mengatakan bahwa haji itu tidak harus di musim haji. Jadi seperti sekarang ini di haji bisa aja sendirian, berangkat pergi Arafat sana, Ijenan di Arafat sana ini. Terus berangkat, terus ya manasikul haji itu dijalankan sendiri, itu haji sudah. Tidak perlu berbondong-bondong dengan orang itu haji. Itu pikiran-pikiran kama hadza, itu adalah pikiran-pikiran orientalis. Pikiran-pikiran barat yang menginginkan menghancurkan pikiran umat Islam. Apabila kita waspada jamaah dan kita mengetahui tentang agama kita yang sebenarnya, kita akan tantang mereka itu dan tidak akan berhasil mereka itu. Apabila kita ini kosong melompong dari agama dan mendengarkan omongan sana, omongan sini, maka itu akan tertarik dan kita akan terima dengan begitu saja omongan seperti itu. Maka yaitu waktu Janlob datang ke Mesir, dia mengatakan dalam sebuah omongan, dia bilang madama hadzal Quran fi aidil Masriyin. Kalau
masih orang Mesir megang Al-Quran ini, kalian tidak akan bisa menguasai rakyat Mesir sama sekali. Maka apa artinya maksudnya ini? Apabila orang-orang Mesir mengerti agamanya, kalian tidak akan bisa menguasai mereka. Apabila mereka itu sudah condong ke pikiran barat, senang sama kita, hati-hati mereka itu dengan gampang, dengan mudah kita akan menguasai mereka. Itu yang dianus oleh mereka itu.